ya partai-partai merekrut orang-orang yang populer ya, orang-orang yang terkenal, para artis, para influencer, sehingga kita tahu akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa kualitas anggota DPR kita menurun jika dibandingkan misalnya dengan pemilu tahun 1999. Agak kaget juga sih sakjane Om Bengawan itu pas nyimak yang disampaikan oleh Menko Hukum dan HAM yang menyebut penurunan kualitas wakil rakyat disebabkan banyak artis di Senayan. Loh, jujur wae lho, Om Bengawan rodok piye ngono lho. Sebagai seorang yang menguasai hukum, ngerti tentang regulasi toh, apalagi pernah bergelar profesor. Pak Yusril kok gitu? Dia juga tahu benar para wakil rakyat bekerja. Ini kan seakan-akan menyamaratakan, gebyah-uyah, menggeneralisir. Kalau semua kualitas artis begitu, gak ada satupun yang bagus. Nuduhnya kan gitu. Lo lihat itu Mbak Oneng. Ya. Kenapa tidak disebut itu? Di sisi lain Om Bengawan ngerti banget itu. Ini pemerintahan lagi berusaha membenahi loh Pak, menata diri. Usai di demo besar-besaran, Pak Prabowo itu merasa terpojok, kepepet. Makanya mengerahkan segala kekuatan dan kekuasaannya untuk membalikkan keadaan. Lo ibarat klub bola, nek posisinya kalah, lo kan nyalah kene apa wae no, abe disalah kene. Wasite sing berat sebelah, lapangannya becek, mainnya kasar dan seterusnya. Lo apa pembantu presiden itu pada dibagi tugasnya buat menyampaikan alibi-alibi. Intinya sing salah bukan pemerintahnya. Dan yang dikatakan Profesor Yusril itu memanfaatkan sentimen publik. Kalau menurut pandangan Om Bengawan. Yang lagi gak simpatik sama DPR. Jadi mencari keuntungan aja seolah-olah membela rakyatnya. Tuntutan 17+8 kan disuarakannya ke DPR, tidak ke pemerintah itu. Memang ada banyak pihak juga yang sempat diundang ke istana buat menyampaikan masukan-masukan. Lo belum apa-apa. Penasihat Presiden bidang politik dan keamanan, Pak Wiranto wis DCI. Kalau gak mungkin semua tuntutan dikabulkan. Loh, gak gitu juga kali Pak. Gue coba dibaca dan dicermati pelan-pelan tuh. Sebenarnya gak ada satupun loh yang diminta oleh rakyat itu memberatkan. Neng kita nggak fokus di situ sih. Ya kita cobalah. Kapan-kapan saja kita ubek-ubek khusus. Baik pernyataan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Pak Yusril dan sepenangkapan sekilas. Kalimat Profesor Yusril kayak meh mindah beban itu. Mengalih ke soko eksekutif ke legislatif. Cuci tangan kayak Pontius Pilatus. Bahasa Jawane itu ngincii. Lo rasa jengkel rakyat ke mitra pemerintah. Lo itu wis mbo lho, sadurunge tak teruske. Sadurunge Bengawan terus membedah ini. Ini kudu tak disclaimer sini. Ben aja salah tompo, ben salah paham, enggak salah paham. Topik ini bukan dalam kerangka aku membela 3 artis yang jadi penyebab huru-hara berbagai demo loh ya. Enggak, saya enggak akan membela Uya Kuya, Patrio sama Narfa Ubah. Saya mau menolak mentah-mentah membela. Membela artis yang kebenaran wakil rakyat yang sudah dinonaktifkan oleh partai mereka. Ini murni fokus pada pernyataan Menko Hukum dan HAM itu. Soalnya nek gak dibedah, nanti banyak yang mispersepsi. Ya, seakan-akan semua artis yang jadi anggota dewan itu raiso nyambut gawe. Nah ya jane oke, raiso nyambut gawe. Ya walaupun kita tahu setidaknya sudah ada artis, yakni Eko Patrio, Uya Kuya dari PAN. Lalu ada Nafa Urbah dari Nasdem yang dicopot keanggotanya sebagai wakil rakyat. Dan mereka ditarik dari Senayan. Memang akibat perbuatan mereka yang dinilai nirempati pada kesulitan rakyat.
pada orang yang mereka wakili suaranya di DPR. Ini jadi titik krusialnya pada sikap dan tingkah laku mereka. Bukan pada latar belakang mereka. Yang dulu kerjaannya artis. Loh, loh buktinya masih ada Ahmad Sahroni dari Nasdem. Juga Adis Kadir dari Golkar loh, yang bukan artis. Yang sama sekali nggak tampil di TV sebagai artis. Dicopot juga tuh dari jabatannya. Lah bicara tentang kualitas artis, itu ya masih debatable. Tidak semua pesohor itu tidak punya kemampuan. Kalau perkara kualitas artis yang belum layak berada di Senayan secara subjektif, tidak hanya mereka loh. Oke. Bagi Begawan harus ada standar nilai yang sama buat menilai mereka. Ojo digebyah uyah. Tidak elok lah seorang pembantu presiden bicara begitu, apalagi itu Menteri HAM. Menteri HAM. Menteri Hukum dan HAM. Jika mau fair, artis-artis yang lain, termasuk artis dari partainya Pak Prabowo, mbok dicopot sekalian tuh. Apa nggak berani Profesor Yusril ngasih masukan begitu sama Pak Prabowo? Ya, jadi yang kayak ginian, aja disimplifikasi, disederhanakan saja. Kita mesti sepakat, andai ada artis kualitasnya minim, ukurannya apaan? Tentu ukurannya bukan sekedar pas sidang MPR mereka joget-joget toh. Andai mau jujur loh, masih ada nama yang dikenal publik, yang secara kualitas pantas kita pertanyakan. Itu macam Ahmad Dhani. Sama bininya itu. Oh, suami istri jadi anggota DPR pura top. Ada Farel Bramastya. Setidaknya nama-nama itu mesti kita uji bareng. Apa mampu memperjuangkan aspirasi rakyat? Untuk nama lain, kita tunggu gimana kinerjanya macam Dina Rolensa, Arseti, kemudian ada Meli Gujlo juga tuh. Kalau yang senior seperti Rike, Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Desi Ratnasari, Denny Cagur, kayaknya sih mampu membedakan kapan saat jadi artis dan kapan jadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Loh, mereka selain cepat belajar, mampu membawa diri juga. Nah, ini sepertinya apa yang disampaikan Pak Yusril. Apa ada perintah dari kepala negara mempertanyakan kualitas wakil rakyat kita? Lo tentu sah-sah saja pemerintah melakukan manuver-manuver begitu sah, nggak apa-apa. Yang jelas, yang tak pertanyakan di sini, kenapa sih mesti nyebut-nyebut profesi mereka sebagai artis? Sementara ada artis yang lain yang kualitasnya memang memadai. Harusnya sebagai Menko, Profesor Yusril tegas saja, sebutkan artis dari PAN sama artis dari Nasdem, nah itulah gampang gitu loh. Jadi buktikan mendelegitimasikan artisnya itu. Dulu di tingkatan kualitasnya, itu kan mereka sudah diuji. Nah ini kudu ditingkatkan kualitasnya. Loh, bila perlu loh, namanya saja langsung dituding. Jika partainya keberatan ya silahkan berdebat. Lalu kita semua menilai, layak tidak mereka bertahan di gedung DPR. Yang artis-artis itu maksudnya. Padahal ya sama aja, yang bukan artis banyak yang nggak mampu kok. Kenapa harus menyebut artis? Bila kapasitasnya masih kurang. Misalnya ya minta mereka untuk banyak belajar. Sinau. Jadi bagi Begawan, mau artis, mau lawyer, mau pengusaha, mau guru, mau petani, punya hak yang sama. Buat jadi wakil rakyat asal memenuhi syarat. Tapi kalau menjadi wakil rakyat bagi Begawan loh, syaratnya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat karena mereka mewakili. Terutama di dapilnya masing-masing. Nek durung gablek. Durung duwe, apa perlu mereka semua melewati face retreat? Kok gak ngaca juga tuh di kabinet ada juga tuh artis. Artis tuh jadi wakil menteri tuh loh. Staf khusus. Pejabat negara isane apa mereka juga nggak bisa apa-apa. Kenapa justru sekarang yang dituduh para anggota legislatif dan menyebut artis itu kan personal aja tuh, kebetulan artis yang buat masalah tuh. Tapi kan nggak artis semua. Memangnya para pembantu presiden, menteri lebih punya skill dibanding yang ada di Senayan. Dan selama 10 bulan lebih kita belas nggak tahu tuh. Apakah artis yang bekerja di pemerintah, kira-kira hasil kerjanya macam apa itu?
Coba tanya itu, yang artis jadi pejabat pembantu presiden, pengen ngerti siapa artis yang berada di eksekutif. Ada Raffi Ahmad, Yovie Widianto, Raline Shah, Giring Niji sampai Deddy Kobuser. Ngepoles bisa sebut apa yang sudah mereka kerjakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Lambok sudahlah, fire saja. Kita tetapkan alat ukur bersama, standarnya seperti apa. Kemudian kita evaluasi bareng-bareng. Saya ingin gini aja, gimana kita tantang pemerintah membuka saluran khusus buat mengevaluasi mereka semua. Kasih indikatornya atau alat ukur tertentu, lantas bebaskan kita kasih nilai pada mereka. Bagi semua artis yang dibayar negara kan, ya ini ben adil gitu. Kita berhak dong menilai mereka. Nek gak duwe peran, ya mundur wae. Mau ngentek-ngentek duit negara, bikin beban negara, utangnya kokean, gue bayar wong ra cetha kan itu. Maksudnya ora cetha ya ora nyambut gawe. Nggak ada hasilnya maksudnya. Manfaatnya nggak banyak. Lu nggak bisa juga dong pemerintah penak wae nuding kualitas artis di DPR tidak memadai. Sedangkan yang di eksekutif tidak mau dievaluasi, ya jangan gitu. Ngono kan ya namanya egois tuh. Lambok sebagai orang yang berlatar belakang akademisi, berpengalaman di pemerintahan, juga ngerti hukum, membenahi sesuatu jangan tanggung-tanggung, bos. Partai-partai merekrut artis itu juga duwe kepentingan dan itu sah. Sebagai vote getter, sebagai pengumpul suara dalam politik itu sah. Rakyat juga harus dididik juga itu. Nek di dapilnya ada artis yang dicalonkan, dicek dulu rakyatnya itu loh. Dia gimana? Mau soalnya pernah dijak salaman, dikasih kaos, dikasih amplop, atau malah mau diajak salaman terus dipilih. Ya cilok kan. Coba cek itu Eko Patrio, Nafa Urbah sama Uya Kuya. Dapilnya mana saja. Sing do milih mereka, ya mestinya ikut tanggung jawab. Pilihan mereka ya luput, malah bikin rakyat se-Indonesia emosi. Termasuk di kementerian itu. Kerjanya apa itu? Yang dari artis itu. Keberadaan para seniman TV di partai mestinya tidak hanya sebagai food getter alias golek suara tok gitu loh. Kita juga sadar partai selain butuh suara namun juga perlu duit. Dilalah mereka-mereka itu ya rodok mayan bandane. Contoh aja Eko Patrio sendiri di PAN. Kalau berdasarkan LHKPN-nya pada tahun lalu saja sudah di angka 131,5 miliar itu. Lu saking kayanya, dia nggak hanya dijadikan anggota DPR. Sekarang dia jadi sekjen PAN juga. Sebenarnya penempatan Eko di situ, maksudnya jadi sekjen partai loh. Itu memperlihatkan kalau PAN wis gak duwe visi yang jelas. Lah mau bagaimanapun, kita ngerti banget loh. Kemampuan serta kapasitas komedian itu. Walaupun sudah 4 periode di Senayan, kapan dia kelihatan getol memperjuangkan satu isu saja? Gak usah isu yang menyangkut kepentingan rakyat lah, isu buat teman-teman sesama artis, sama seniman aja. Apa yang dia berhasil memperjuangkan? Ada yang tahu? Artis-artis yang belasah-belasah yang uripnya sekarang rekoso. Kapan dia perjuangkan? Nggak pernah. Lah mau dicari tekan gak ada kucing, gak akan ketemu kegigihannya dia. Untuk memperjuangkan suara teman-temannya sama artis saja loh. Juga rekam jejak Ahmad Dhani sama bininya. Mereka di Gerindra. Winginane saat ada audiensi perkara royalti musik. Bisa apa dia? Yang ada malah hampir diusir sama anggota dewan yang lain. Dari sebuah rapat. Dia yang seharusnya memperjuangkan rekan-rekan sesama artis. Para pencipta lagu, komposer. Ngerteni strategi membela wae ora mudeng. Bahkan Dhani itu jago nyipta lagu loh. Oh iya. Dia seorang komposer juga, pencipta lagu, bikin grup band, bikin konser gede-gede, itu tidak ada yang bisa bantah. Tapi kan tidak otomatis dia kerja jadi wakil rakyat beres juga, belum tentu. Buktinya dia sempat meringkuk di tahanan. Gegara politik juga. Di ranah lagu-lagu Dewa 19 itu tak apresiasi, hebat, malah tak akui dia salah satu legenda musik di Indonesia untuk kategori musisi sama grup band. Neng di Senayan sebagai wakil rakyat, menurutku ya ora
bagus-bagus banget. Nggak gini lah. Silakan dievaluasi. Jadi bukan hanya mereka bertiga, Eko, Kuya sama Nafa Urba saja yang sudah diberhentikan dari DPR yang dinilai semua artis di Senayan seperti itu. Jangan, mari sama-sama kita buka. Gimana kinerja mereka satu persatu. Jangan bilang artisnya. Profesor Yusril dalam menyampaikan sesuatu, idealnya semua melandasi pada kesetaraan. Jangan tebang pilih lah. Baik dan tidaknya kualitas wakil rakyat kita itu dipengaruhi banyak hal. Bukan karena artis. Gitu. Balik nih, ini dudu aku meh pasang badan, bukan saya ingin belani itu buat orang-orang yang dikenal publik, yang berlatar belakang profesi lain, yang bisa jadi pantas kita pertanyakan juga kinerjanya. Atau artis-artis dari PDIP misalnya. Ayo sama-sama dicek. Nek gak ada manfaatnya buat rakyat, ngapain juga dipertahankan? Idealnya fokus mempertanyakan kinerja wakil rakyat aja. Bukan dilandasi pada pekerjaan sebelumnya. Jangan neng buri. Nek mau fair, yang ditetapkan standarnya mesti gimana? Ngasih penilaian wakil rakyat itu seperti apa, kan harusnya gitu. Lalu kita bareng-bareng menilai. Nah, di soal wakil rakyat atau anggota DPR, sepertinya nek wis terpilih, posisinya akan aman dalam 5 tahun ke depan. Apa nek mau menang, datang duduk tidur nompo gaji, aman itu. Apakah mungkin? Dan apakah memungkinkan rakyat bisa mengevaluasi kinerja mereka setiap tahun misalnya? Kalau dari evaluasi yang diberikan sama rakyat jeblok, partai politik harus mengganti sama caleg nomor berikutnya, kira-kira bisa enggak? Ya, karena dia wakil rakyat yang menilai rakyat. Nah, ini mumpung pemerintah mau merevisi undang-undang pemilu nih. Masa sih anggota DPR hanya bisa diganti bila dia kena kasus atau berhalangan tetap? Masuk. Kan itu klausul baru tentang evaluasi kinerja oleh rakyat. Minimal dari pemilih mereka. Setidaknya dari dapil sendiri. Andai kurang memenuhi kelayaan, parpol wajib mengganti yang bersangkutan. Lalu yang menggantikan siapa? Ya dari partai. Dari caleg yang diperolehannya terbanyak di bawahnya dia. Jadi gak harus nunggu 5 tahun. Dengan aturan ini yang saya usulkan, setiap anggota DPR tidak akan sembarangan bekerja. Orang gurem padet, datang, duduk, dengar, diam, nompo duit. Nek ada opsi mengganti seorang wakil rakyat, maka siaran live dari setiap komisi itu banyak ditonton publik. Anggota DPR yang rapat, ya orang mau menang tok, orang mau turun tok. Cara dia berargumen juga gak mungkin receh-receh. Karena takut dinilai buruk. Ya, bisa diganti nanti kalau nilainya buruk. Standar nilainya apa? Misalnya penilaian masyarakat standarnya D ke bawah, ganti. Nah, gitu. Mereka pasti bakal berlomba-lomba buat kritis ke pemerintah dan berlomba-lomba untuk membuat aturan-aturan yang berpihak pada rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Saat para wakil kita makin takut diganti, presiden sebagai mandataris MPR gak bisa tuh sembarangan milih menteri yang gak bisa apa-apa, mau ngangong-ngangong papo. Anggota DPR dari partai pemerintah yang selama ini tampil kurang garang di RDP, rapat dengar pendapat, akan berubah kritis juga. Pemerintah ngadepi para anggota DPR keder kalau gini. Soalnya ada pertanyaan ke menterinya hanya buat kepantasan, bisa dinilai buruk sama warga di dapilnya, bisa diganti itu wakil rakyatnya. Wah, ini usulan yang bagus ini untuk undang-undang pemilu. Lah, situasi ini akan menjadikan Gedung Senayan makin dinamis, berkualitas, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk rakyat. Tidak akan ada lagi anggota DPR tertidur di kursi empuknya, termasuk juga anggota DPR. Anggota DPR sing pinter, sing sregep, yang kritis itu jadi koancane. Oke. Sebab orang-orang keset, orang-orang malas kalau rapat hanya main HP, termasuk jarang datang buat rapat. Jadi tidak akan ada lagi. Yang sregep, yang kritis itu yang jadi koncoku untuk tetap duduk di kursi anggota DPR. Bagaimana?
Pemerintah menerima tantangan Om Begawan nggak? Untuk memasukkan klausul anggota DPR bisa diganti dengan adanya evaluasi yang dihasilkan oleh pemilihnya. Kalau welek ganti, bisa nggak? Entah gimana lah, narasinya seperti apa. Apakah rakyat bakalan setuju? Nah, pada komentar kita suarakan bareng-bareng yuk, agar klausul ini bisa diterapkan dalam undang-undang pemilu. Agar anggota DPR itu males-malesan itu. Oke ya, salam Begawan, jangan salah paham, salam ngompol, sampai jumpa, dadah.